Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dalam rema di pagi hari ini. Saya yakin saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan selalu. Saudara-saudara, sebelum kita akan diberkati, dilawat dan dihiburkan oleh firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu kepada kami di pagi hari ini. Nafas kehidupan yang baru Tuhan berikan, dan kami percaya penyertaan pelindungan-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan, berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan untuk kami. Biarlah boleh menyampaikan kebenaran dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 48. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semua dan kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Ayat 47, firman Tuhan berkata, "Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Seorang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya." Ayat 48, "Maka kata Yesus kepadanya, 'Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?'" Saudara-saudara, pada pagi hari ini tema renungan kita yaitu ciuman pengkhianatan. Sekali lagi, ciuman pengkhianatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat populer di kalangan kita satu kalimat yang berkata demikian, diam-diam menghanyutkan. Atau kalimat lainnya yang tidak kalah populer di kalangan anak-anak muda sampai saat ini, yaitu kalimat yang mengatakan menusuk dari belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sering kita alami dan sering kita ucapkan ketika orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita melakukan satu pengkhianatan kepada kita. Kita mengatakan, "Oh, ternyata dia selama ini diam-diam menghanyutkan." Atau kita mengatakan, selama ini dia diam tapi ternyata dia menusuk dari belakang. Saudara, tema kita tadi berkata bahwa ciuman pengkhianatan. Kalau kita berbicara tentang ciuman, saudara, ciuman pada dasarnya adalah suatu ekspresi yang selalu mendeskripsikan kasih sayang. Ketika anak-anak kita pergi ke sekolah dan mereka pamitan dengan kita, biasanya mereka salaman dan cium tangan kita, dan kita juga memberikan ciuman di kening mereka atau di pipi mereka sebagai satu ekspresi tanda kasih sayang antara orang tua dan anak. Begitu pula mungkin istri atau suami pergi kerja atau pergi ke kantor, biasanya kita memberikan satu kecupan sebagai bukti kasih sayang bahwa orang yang kita cium itu adalah orang yang begitu kita sayangi. Saudara-saudara, tetapi berbeda dengan yang dialami oleh Yesus dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana seorang dari muridnya yang bernama Yudas Iskariot mencium Yesus bukan sebagai satu tanda kasih sayang, tetapi ia mencium Yesus sebagai tanda penyerahan dan pengkhianatan yang dilakukan kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika kita di posisi Yesus saat itu, murid yang selama ini bersama-sama dengan dia, orang yang selama ini bersama-sama dengan dia, tiba-tiba memberikan satu kecupan ciuman hanya sebagai tanda penyerahan dan pengkhianatan. Kalau kita baca dalam keseluruhan cerita Alkitab, hal ini memang sudah dalam satu rencana Allah yang harus terjadi, bahwa Yesus
harus diserahkan dan harus disiksa, harus mengalami penderitaan. Maka saudara-saudara, kalau ada satu pemikiran atau ada orang yang berspekulasi bahwa Yudas sangat berjasa atau mempunyai peranan atau andil yang sangat besar dalam proses karya keselamatan, jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Karena memang itu sudah direncanakan bahwa Yesus akan diserahkan kepada orang-orang atau tentara-tentara Romawi yang akan menyiksanya, yang akan menyalibkan dia. Tanpa Yudas pun Tuhan bisa mengerjakan karya keselamatan. Dan hal ini bukan tiba-tiba saja terjadi, tetapi dalam pengajarannya sebelum-sebelumnya Yesus sudah mengatakan bahwa akan ada orang yang mengkhianatinya di antara kumpulan para murid-muridnya, dan itu adalah Yudas Iskariot. Jadi itu sudah dalam satu rentetan rencana Allah bahwa Yesus pasti akan diserahkan, akan disalibkan, dan akan mati di atas kayu salib. Jadi kalau ditanya Yudas punya jasa yang begitu besar dalam karya keselamatan, jawabannya adalah tidak. Yang punya andil besar, yang punya jasa besar, yang punya peranan besar dalam karya keselamatan adalah Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di luar semua hal itu, yang penting yang kita pelajari dari peristiwa Yudas memberikan ciuman pengkhianatan kepada Yesus, yang pertama adalah tidak semua orang yang menyanjung atau memuji kita adalah kawan sejati kita. Kita belajar dari peristiwa Yudas dengan Yesus. Yudas adalah salah satu murid Yesus. Dia tahu betul kehidupan Yesus. Dia dekat dibanding dengan orang-orang yang mengikut dan berbondong-bondong dengan Yesus, karena dia adalah bagian daripada ke-12 murid itu. Tetapi lihat apa yang terjadi. Pada akhirnya dia bisa juga mengkhianati Yesus. Nah, saudara-saudara, sering sekali, apalagi kalau kita mempunyai posisi yang strategi di kantor atau di suatu perusahaan dan pekerjaan kita, biasanya ada orang-orang yang dengan sengaja memuji-muji kita, dengan sengaja menyanjung-nyanjung kita, padahal dia punya maksud tertentu di balik semua itu. Ada orang yang sengaja memakai kata puji-pujian, memakai kata sanjungan untuk kita, padahal itu adalah strateginya untuk mencari kelemahan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara-saudara pernah dikhianati, pernah dikecewakan oleh orang terdekat saudara sekalipun, ingat bahwa itu bukan hanya saudara yang pernah mengalaminya. Bahkan Yesus sendiri mengalami pengkhianatan itu, yaitu dikhianati oleh muridnya, oleh Yudas Iskariot. Ia menjual Yesus, dia mengkhianati Yesus dan memberikan tanda ciuman sebagai tanda penyerahan dan pengkhianatan. Saudara, hal yang kedua, janganlah menjual Tuhan demi kepentingan dan ambisimu. Kalau kita lihat dari peristiwa ini, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjual Yesus hanya dengan tercapainya ambisi pribadi kita, hanya demi uang, hanya demi pekerjaan, ataupun hanya demi asmara kita. Demi kita dipertahankan di satu jabatan, kita rela mengkhianati Yesus. Demi kita mendapatkan orang yang kita cintai, kita rela meninggalkan Yesus. Demi kita mendapatkan uang, kita rela berkhianat tentang Yesus. Saudara, jadilah pengikut Kristus yang setia. Seorang martir yang mati syahid yang bernama Polikarpus, ketika ia disuruh oleh seorang raja Romawi untuk menghujat Tuhan supaya dia dibebaskan dan tidak dibunuh. Tetapi saudara, marilah lihat jawaban yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Polikarpus. Padahal dia tahu kalau dia tidak menghujat Tuhan dia akan mati. Kalau dia menghujat Tuhan ada kemungkinan dia dibebaskan dan tidak akan dibunuh mati. Tetapi lihat
Apa jawaban dari Polikarpus? Ia berkata, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja, yaitu Kristus, yang telah menyelamatkan aku? Saudara, ini adalah ucapan yang sangat-sangat luar biasa. Kiranya juga kita bisa tetap setia sampai akhir kehidupan kita, dan Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan. Jangan sampai kami mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kami menjual Tuhan demi pekerjaan, demi uang, demi jabatan, demi asmara kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami tetap setia dan berpegang teguh beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan Tuhan, juga kami berdoa, mungkin kami mengalami pengkhianatan. Orang-orang yang kami percaya, orang-orang terdekat dengan kami, mungkin menyakiti kami, mengkhianati kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami mampu mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.